Jelaskan apa itu pengertian pemangku kepentingan stakeholders perusahaan. Menurut Freeman, stakeholders adalah suatu kelompok masyarakat atau individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Berikutnya, menurut Wibisono, pengertian stakeholders adalah seseorang maupun kelompok yang punya kepentingan secara langsung atau tidak langsung bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas dan eksistensi perusahaan. Selanjutnya, pemangku kepentingan atau stakeholders dalam pengelolaan perusahaan umumnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada internal, yang termasuk ke dalam kategori internal adalah pemegang saham, manajemen dan eksekutif atau manajer, lalu karyawan. Dan yang kedua adalah eksternal, yang termasuk ke dalam kategori eksternal adalah pelanggan, pemerintah, komunitas lokal, pesaing, kreditor, dan pemasok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembagian pemangku kepentingan berdasarkan aktivitas perusahaan. Yang pertama, ada pemangku kepentingan utama atau primary stakeholders. Yang pertama, ada pemegang saham atau investor dan kreditor yang menyediakan sumber daya keuangan untuk perusahaan. Yang kedua, ada karyawan atau employees, yaitu mereka yang memberikan keahlian dan pengetahuannya bagi perusahaan. Yang ketiga, ada pelanggan atau customers. Yang keempat ada pemasok atau suppliers, yaitu yang menyediakan bahan baku dan berbagai pasokan lainnya. Yang kelima ada kreditor atau creditors, dan yang terakhir ada pedagang grosir dan pengecer atau wholesalers and retailers, yaitu mereka yang memasarkan produk perusahaan kepada konsumen. Yang kedua ada pemangku kepentingan sekunder atau secondary stakeholders. Yang pertama ada pemerintah atau government, yaitu tugasnya mengatur regulasi dan pajak. Yang kedua, masyarakat umum atau the general public, yaitu terpengaruh oleh citra perusahaan dan dapat memberikan opini positif atau negatif. Yang ketiga, ada komunitas lokal atau local communities, pengertiannya yaitu terpengaruh oleh dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Yang keempat, ada media, yaitu membentuk citra publik melalui publikasi dan informasi. Yang kelima, ada kelompok aktivis sosial atau social activist groups, yaitu dapat mendukung atau menentang kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir ada investor asing atau foreign investment, yaitu pihak dari luar negeri yang menanamkan modal. Selanjutnya ada etika bisnis. Definisi etika bisnis adalah satu, konsep yang mengatur perilaku bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan kebenaran. Dua, mencangkup perilaku beretika atau bermoral dan tidak beretika atau tidak bermoral. Tiga, sangat penting untuk menjaga dan memelihara keseimbangan dalam kehidupan organisasi. Kenapa sih etika bisnis itu penting? Yang pertama, tidak hanya untuk mencapai keuntungan, tetapi juga untuk membantu perusahaan beroperasi secara adil dan berkelanjutan. Yang kedua, membantu perusahaan bersaing secara sehat, menghindari kerugian dan melindungi pihak-pihak yang terlibat, seperti konsumen, karyawan, dan lain-lain. Tiga, meningkatkan kepercayaan dan reputasi mata publik dan investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan etika bisnis dalam berbagai fungsi perusahaan. Yang pertama, etika di bidang keuangan, yaitu terkait dengan akuntan dan laporan keuangan. Yang kedua, fokus pada akurasi data untuk pengambilan keputusan. Contoh pelanggaran, yaitu memanipulasi data akuntansi atau membuat laporan palsu. Yang kedua, etika di bidang produksi dan pemasaran, yaitu hubungan produsen dengan konsumen, yang diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian, pelanggaran etika bisa berupa, yang pertama, barang tidak sesuai standar. Yang kedua, berat atau isi tidak sesuai. Yang ketiga, ukuran, takaran, dan timbangan tidak sesuai. Dan yang terakhir, informasi label dan keterangan barang tidak sesuai. Selanjutnya, etika bisnis, peran dan manfaat. Yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu penerapan etika bisnis secara positif dapat meningkatkan kinerja keuangan dan produktivitas. Kemudian, menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak, misalnya pelanggan, investor, dan karyawan. Selanjutnya, menghindari perilaku tidak etis, yaitu yang pertama, penyalahgunaan wewenang,
yaitu mencegah penyelewengan dana, kecurangan, atau tindakan tidak etis oleh karyawan dan pimpinan. Yang kedua, ada pelanggaran hak-hak pekerja, yaitu mencegah diskriminasi, upah tidak adil, atau perlakuan semena-mena terhadap karyawan. Dan yang terakhir, pelanggaran sanksi hukum, yaitu memastikan bisnis beroperasi sesuai aturan untuk menghindari denda, hukuman, atau kehilangan reputasi. Selanjutnya, ada fungsi dan peran etika bisnis. 1. Fungsi beragam. Etika bisnis beroperasi di seluruh fungsi perusahaan, mulai dari produksi hingga pemasaran, dan setiap fungsi memiliki tantangan etika tersendiri. 2. Tujuan. Memastikan semua kegiatan bisnis dilakukan secara bertanggung jawab dan jujur, tidak hanya untuk keuntungan finansial.